Kisah ini ada di ensiklopedia, yang mana ini merupakan cerita nyata tentang salah satu orang soleh yang mempunyai saudara yang bernama Filah. Ia seorang yang bertakwa, dan orang soleh ini sering mengunjunginya setiap setahun sekali. Dan di salah satu kesempatan, ia mengunjunginya dan mengetuk pintu. Lalu istrinya berkata, "Siapa yang mengetuk?" Lalu ia menjawab, "Aku saudara suamimu Filah. Aku datang untuk mengunjunginya." Lalu sang istri menjawab, "Ia pergi dengan keras kepala. Semoga Allah tidak mengembalikannya dan menyelamatkannya." Lalu sang istri mendoakannya dengan keras serta menjelekannya. Dan ketika ia berdiri di depan pintu, lalu datang saudaranya dari arah gunung, sedang membawa seikat kayu bakar di atas punggung singa, yang mana singa tersebut ia kendalikan dengan tangannya. Lalu, ia datang dan memberi salam pada saudaranya itu. Kemudian ia masuk ke rumah dan memasukkan kayu bakar tersebut, lalu berkata pada sang singa, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian ia mempersilahkan saudaranya untuk masuk, sedangkan istrinya tetap menjelekannya. Akan tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Lalu, ia pun duduk dengannya dan makan makanan dengannya, kemudian ia pergi. Ketika di tahun kedua, datanglah orang soleh ini yang sama untuk mengunjungi saudaranya. Tetapi, ia ingin bertemunya di gunung, menyaksikan ia membawa kayu bakar di atas punggung singa seperti dahulu. Dan ketika sudah lama menunggu, ia kembali ke rumah saudaranya itu dan mengutuk pintunya. Kemudian, istrinya berkata, "Siapa yang di depan pintu?" Lalu ia menjawab, "Aku saudara suamimu Filah." Lalu sang istri pun menjawab, "Marhaban, selamat datang. Duduklah. Insya Allah sebentar lagi ia akan datang dengan baik dan selamat." Lalu ia pun terkejut dengan kelembutan ucapannya serta adabnya. Setelah itu saudaranya Filah pun datang membawa kayu bakar, namun di atas punggungnya. Lalu Filah pun juga terkejut dengan kedatangan saudaranya. Dan ketika ia sampai di depan pintu dan mengucapkan salam padanya, lalu ia masuk dan mempersilahkan saudaranya untuk masuk. Kemudian sang istri menghidangkan makanan lezat pada mereka berdua. Lalu ia mulai berbicara lembut. Lalu ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya di kesempatan ini. Dan ketika ia ingin pergi, ia berkata pada saudaranya, "Wahai saudaraku, ceritakan padaku tentang apa yang aku ingin tanyakan padamu. Tahun kemarin aku mengunjungimu, lalu aku mendengar segala ucapan istrimu, hingga aku tidak bisa berkata apa-apa, hingga ia selalu menjelekanmu. Kemudian aku melihatmu membawa kayu bakar di pundak singa yang tunduk di tanganmu. Dan tahun ini, aku mendengar ucapan istrimu sangat lembut, tanpa sebuah ejekan apapun. Dan aku juga melihatmu membawa kayu bakar di pundakmu, dan bukan di pundak singa. Apa sebabnya?" Ia pun menjawab, "Wahai saudaraku, perempuan itu telah meninggal, dan aku sangat sabar atas akhlaknya dan apa yang muncul darinya. Aku sudah lama bersamanya hingga aku sangat lelah, dan aku tetap menahannya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan singa itu untukku seperti yang kamu lihat. Singa itu membawakanku kayu bakar karena kesabaranku dan kesetiaanku padanya. Dan ketika istriku yang dulu wafat, aku menikah lagi dengan perempuan yang solehah ini. Aku merasa sangat longgar waktu bersamanya. Lalu, singa itu pun pergi. Aku pun cukup membawa kayu bakar dengan pundakku saja, karena kelonggaran istirahatku bersama istriku yang solehah ini, yang membawa berkah serta taat." Kemudian saudaranya berkata, "Kamu benar. Aku telah pergi setelah aku sampai di gunung dekat dengan rumahmu. Lalu aku melihat singa itu yang Allah jinakan, agar mentaatimu dan membantumu serta menjalankan perintahmu. Aku melihatnya begitu buas dan ganas membunuh hewan-hewan serta tidak mengasihani satupun. Lalu, aku kembali ke rumahmu karena takut darinya." Ia pun berkata, "Dan jika singa itu melihatku sekarang, kemungkinan ia akan memangsaku. Setelah ia datang tanpa aku memintanya, bahkan sampai aku tidur di sampingnya, dan aku merasa tenang. Semua itu, wahai saudaraku, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala."
menundukkan siapa yang dia kehendaki untuk siapa yang dia kehendaki, dan di waktu mana dia berkehendak. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Seorang suami yang selalu berbahagia. Allah beri nikmat yang banyak kepadanya. Salah satunya ia diberi istri yang solehah, serta akhlaknya yang baik. Dan ia selalu beribadah kepada Allah setiap waktu. Dia juga diberi nikmat karunia anak, tetapi sedikit rasa bersyukurnya. Dia tidak pernah sholat setiap waktunya, bahkan hingga 1 minggu penuh. Suatu hari dia masuk ke kamar istrinya yang menjadi pimpinan madrasah ibtidaiyah dan memberitahunya bahwa akan ada pembantu dari Asia yang akan membantu pekerjaan rumahnya. Meski sang istri menolak bahwa ia tahu apa yang harus dirapikan dan dia yang akan mengerjakannya sendiri, tetapi sang suami bersikeras untuk mendatangkan pembantu tersebut. Karena yang dia lakukan itu merupakan bentuk kasih sayang pada istrinya dan untuk memberikan waktu istirahat baginya. Lalu sang istri pun menyetujuinya. Dan setelah sebulan pembantu itu bekerja, sang istri memperhatikannya bahwa dia berani mengangkat suaranya di depan majikan serta menolak permintaan majikannya. Dan setelah sang istri melaporkan kepada suaminya tentang pembantunya yang berubah setelah 1 bulan berjalan, sang suami justru malah membela pembantunya tersebut. Sang istri pun menyuruh saudaranya untuk mengawasi rumahnya setelah dia dan anaknya diantar ke sekolah oleh suaminya. Lalu, saudaranya memperhatikan bahwa sang suami kembali lagi ke rumah jam 10 pagi. Lalu dia pun bersama pembantunya dalam keadaan hanya mereka berdua saja. Maka dia pun memberitahu saudarinya. Lalu, sang istri pun mempercayai perkataan saudaranya. Karena sang istri sangat cerdik, ia pun tidak memberitahu suaminya bahwa sang suami sudah terbongkar pengkhianatannya. Bahkan, sang istri memperlakukannya dengan rasa kasih sayang setelah mengetahui dia akan pergi keluar kota dalam urusan pekerjaan selama 2 minggu. Dan di waktu itu dianggap sudah cukup untuk sang istri membuat sifat suaminya berubah ke jalan yang benar, serta sholat dan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sang istri pun mengusir dan memulangkan pembantunya ke negaranya. Ketika si suami pulang ke rumah dan menanyakan si pembantu, sang istri menjawabnya bahwa ia memulangkannya ke negaranya. Setelah dia diperiksa di rumah sakit, dia terkena penyakit AIDS. Lalu sang suami pun merasa sangat sedih serta syok, hingga berat badannya pun turun 20 kg. Kemudian dia bertobat kepada Allah, serta setiap waktu menjalankan sholat dan puasa, serta beribadah kepada Allah dengan terus berdoa sambil mengeluarkan air mata. Dan setelah sholat dia memeluk anak-anaknya sambil mengeluarkan air mata kesedihan, dan meyakini bahwa kematiannya akan semakin dekat. Seperti halnya dia menjauhi istrinya selama 2 bulan karena khawatir virusnya akan menular kepada istrinya. Dan setelah istrinya yakin bahwa suaminya sudah bertaubat, serta mulai menghafalkan Al-Quran, dan membantu orang yang membutuhkan serta melakukan hal baik lainnya, lalu ia mengingatkannya dengan sebuah hadis. Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Lalu sang istri pun menceritakan tentang kisahnya, yang mana pembantunya tidaklah terkena AIDS setelah dia tahu bahwa si suami mengkhianatinya. Maka si suami pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada istrinya. Lalu sang suami pun membeli rumah yang baru serta kokoh pondasinya, sebagai rasa kepercayaan bahwa dia tidak akan mengkhianati istrinya lagi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم